Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Hadirin teman-teman yang saya hormati dan juga Bapak dosen yang saya ta'adimi. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kelompok 2 telah tiba waktunya untuk mempresentasikan apa yang telah diembankan kepada kelompok 2, yaitu materi tentang hadis periode Nabi Muhammad SAW, hadis periode sahabat, dan hadis periode tabi'in. Kelompok 2 beranggotakan Ainul Yakin Sugianto, Muhammad Sodik, Muhammad Lijamul Fuad, dan Hayatun Nufus. Kami akan menjelaskannya satu persatu. Perkembangan hadis di periode Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam menyampaikan risalah Allah yang suci, Rasulullah menghabiskan waktu selama lebih dari 23 tahun. Dan jangka waktu tersebut itu bukanlah jangka waktu yang pendek dalam mengajarkan sendi-sendi dasar Islam bagi pembangunan peradaban Islam. Dan perkembangan hadis pada masa Rasul ini Rasul itu menyampaikannya itu kepada para sahabat langsung dan langsung dihafal. Dan Rasulullah melarang sahabatnya untuk menulis karena Rasulullah khawatir takut bercampur dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dalam hadis periode Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad memiliki metode untuk menyampaikan risalahnya. Ada kalanya melalui perkataan al-aqwal atau perbuatan al-af'al maupun ketetapan at-takrir. Antara lain hadis yang disampaikan Rasulullah yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Lah, dari situ Rasulullah menyuruh sahabatnya atau umatnya untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan Nabi kepada sahabat atau umatnya. Berikutnya saya akan menjelaskan hadis periode sahabat. Periode perkembangan hadis yang masa ini dikenal dengan zaman at-tasabut wal iklal minar riwayah, yakni periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini dilakukan karena sahabat pada periode ini lebih berkonsentrasi terhadap penyebaran dan pemeliharaan Al-Quran. Jadi, dari sejak awal hadis telah dijaga dengan sungguh-sungguh, termasuk oleh para sahabat. Mereka adalah generasi pertama yang memiliki tanggung jawab menjaga hadis dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Dan hal ini bisa ditelusuri dari beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Khulafa al-Rashidu, mulai dari kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang harus menghadirkan seorang saksi bagi siapapun yang meriwayatkan hadis sehingga bisa dibenarkan periwayatannya. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang juga menambahkan syarat sumpah bagi sahabat yang meriwayatkan hadis. Dan bukan berarti mereka meragukan hadis sebagai sesuatu yang layak untuk dijadikan sebagai sandaran dalam penggalian hukum. Justru, sikap mereka yang membatasi periwayatan hadis dengan menerapkan beberapa kebijakan tersebut adalah bukti kesungguhan mereka dalam menjaga hadis sehingga keautentikannya tetap lestari dari berbagai pemalsuan dan kekeliruan. Adapun 4 Khulafa ar-Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar mengambil kebijakan memperketat periwayatan hadis agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang munafik. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Umar dalam hal ini dikenal sebagai orang yang hati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Berikutnya saya akan menjelaskan Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy.
Utsman bin Affan di dalam khutbahnya menyerukan umat supaya berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sikap kehati-hatian Utsman bin Affan ini dapat dilihat pada saat beliau berkhutbah. Beliau meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis. Berikutnya saya akan menjelaskan Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya ialah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali bin Abi Thalib termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, baik itu berupa lisan ataupun berupa catatan atau tulisan. Beliau tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Bahkan beliau hanya bersedia menerima suatu riwayat apabila periwayat hadis tersebut mengucap sumpah. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian hadis di masa tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang pernah bertemu langsung dengan para sahabat Nabi di masa hidupnya, dalam keadaan muslim dan wafat dalam keadaan muslim juga. Masa tabi'in dikenal sebagai masa di mana para sahabat-sahabatnya umumnya sudah wafat dan menjadi rujukan dalam masalah hukum agama adalah para tabi'in. Para tabi'in adalah murid-murid dan para tabi'in adalah murid-murid para sahabat yang meneruskan ilmu para sahabat sekaligus mewarisi keulamaan mereka. Dan sebagaimana para guru mereka, para tabi'in ini bukan hanya berposisi sebagai periwayat nas-nas syariah, tetapi lebih dari itu mereka adalah para mujtahid yang melakukan istiqomah, istibats hukum di luar apa yang mereka riwayatkan dari para sahabat. Hadis pada masa periode tabi'in sama halnya dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam periwayatan hadis meski beban tabi'in tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan beban para sahabat Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini Al-Quran telah berhasil dapat dikumpulkan dengan suatu mushaf sehingga mereka tidak lagi meragukan kebahasaan Al-Quran. Selain itu, pada akhir periode Khulafaur Rasyidin, para ahli hadis telah menyebarkan ke beberapa wilayah kekuasaan Islam, sehingga memudahkan para tabi'in mempelajari hadis-hadis dari mereka. Kemudian setelah hadis-hadis tersebar ke berbagai wilayah yang baru dikuasai Islam,